Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan. Dan bersyukurlah kita karena kita dapat menggunakan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Siang hari ini kita bersama-sama menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kiranya dapat memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sebab salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang menegakkan salat. Selaku khatib dari majelis, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah seluruhnya, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa itulah kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, hari ini kita tepat berada pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari di mana kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang sering kita kenal dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita dilakukan oleh umat Islam terutama di Indonesia ini tidak lain adalah sebagai ekspresi dari rasa syukur kita atas anugerah yang Allah berikan kepada kita selaku umat manusia, yakni dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian pada gilirannya diutus sebagai seorang nabi, seorang rasul yang kemudian dengan risalahnya menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Dan alhamdulillah bahwa risalah Nabi, dakwah Nabi di dalam menyebarkan Islam itu luar biasa berhasil. Dan sampai sekarang ini tidak kurang dari 1/3 penduduk di dunia memeluk agama Islam. Dan itu berarti tidak kurang dari sekitar 2,33 miliar manusia yang memeluk agama Islam. Jamaah Jumat yang berbahagia rahmatullah,
Banyak sekali analisis tentang apa faktor yang menyebabkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil. Di antaranya yang secara eksplisit dinyatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 159 adalah karena kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan dakwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi law faddu min hawlik." Dengan rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW itulah maka kemudian Rasulullah itu memiliki hati yang lembut kepada mereka. Dan Allah menjelaskan kalau sekiranya Nabi itu berhati keras dan kasar, maka orang-orang itu akan lari dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelemah lembutan itulah maka kemudian orang-orang kafir Quraisy tertarik kepada Nabi dan kemudian masuk Islam, dan itu terus berkembang sampai dengan sekarang ini kita orang yang dingalian pun juga beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memeluk agama Islam. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, kelemah lembutan Nabi itu bisa dilihat dalam banyak episode sejarah Nabi. Di antaranya yang barangkali sangat populer ketika Nabi dalam berdakwah di awal-awal itu seringkali itu dilempari kotoran oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi tidak membalas. Ketika Nabi dakwah di kota Taif, Nabi bahkan kemudian dilempari batu sampai ada gigi beliau yang tanggal. Dan malaikat turun kepada Nabi menawarkan apakah sebaiknya orang Quraisy itu dibinasakan sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Tapi Nabi juga menyatakan jangan. Fa innahum la ya'lamun. Mereka itu tidak menerima dakwahku sekarang dan bahkan menentangku, melempariku karena mereka tidak tahu. Saya berharap kalau toh tidak, mereka sekarang yang beriman, mudah-mudahan anaknya dan keturunan nanti beriman semuanya. Dan terbukti memang kemudian keturunan mereka beriman kepada Nabi. Kelembutan Nabi barangkali mungkin juga bisa kita lihat dalam episode cerita yang mengisahkan ada seorang pengemis Yahudi yang kebetulan buta di salah satu sudut di kota Madinah, yang pekerjaannya itu setiap hari mengumpat Nabi, mengolok-olok Nabi, menjelek-jelekkan Nabi. Meskipun demikian, Nabi itu membalasnya justru dengan memberikan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu dengan tangan beliau sendiri dan dengan sangat lembut. Sampai pada suatu ketika Nabi sudah wafat, Abu Bakar As-Siddiq yang kebetulan merupakan mertua Rasulullah yang sekaligus juga menjadi khalifah pengganti Rasulullah yang pertama itu, pernah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah hal yang menjadi kebiasaan Nabi yang belum aku lakukan?" Lalu Aisyah menginformasikan bahwa Nabi itu
setiap harinya suka mendatangi pengemis buta beragama Yahudi di sudut tertentu kota Madinah dengan menyuapi makanan kepada pengemis buta itu. Nah, ketika Abu Bakar menyuapi, si pengemis buta ini tahu persis bahwa yang menyuapi itu bukan yang biasa menyuapi sehari-harinya ini. Sehingga kemudian bertanya, siapa kamu kok tidak seperti yang biasa menyuapi aku setiap hari itu? Yang menyuapi aku setiap hari itu begitu lembut ketika menyuapi, sehingga aku merasa senang dengan perlakuan dia. Abu Bakar tentu saja bingung menjawab, ya. Lalu kemudian beliau menyampaikan fakta padanya bahwa yang menyuapi kamu setiap hari itu sekarang sudah tidak ada. Beliau sudah wafat. Siapa itu? Itu tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mendengar informasi bahwa yang biasa menyuapi pengemis buta Yahudi itu adalah Nabi Muhammad, kemudian menangislah si pengemis buta itu dan kemudian merasa bersalah karena setiap hari hanya memaki Nabi, mengolok-olok Nabi, menjelek-jelekkan Nabi. Ternyata dia yang menyuapinya setiap hari itu. Sehingga akhirnya si pengemis Yahudi buta ini pun kemudian menyatakan masuk Islam. Dan tentu saja banyak sekali episode-episode kehidupan Nabi yang menunjukkan betapa lemah lembutnya Nabi itu. Termasuk juga ketika puncak terjadinya Fathu Makkah itu, orang-orang Quraisy itu sudah pasrah untuk diapakan saja oleh Nabi kita. Tapi Nabi kemudian menyatakan, idhabu fa antumul tulaqa, pergilah kalian semua bebas. Dan Nabi tidak menunjukkan dendam, ya, dan pembalasan kepada orang Quraisy yang dulu mengusir Nabi Muhammad SAW. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, itulah kelembutan Nabi yang oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan sebagai salah satu faktor yang menjadikan orang-orang itu lalu kemudian bisa menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentu saja memang bahwa kelemah lembutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini jangan disalahfahami. Dalam arti kemudian apakah Nabi di dalam hidupnya itu tidak pernah bersikap tegas, bersikap keras sama sekali? Oh, tentu saja tidak. Nabi sangat lemah lembut. Nabi sangat kasih dan sayang. Tetapi tentu saja tidak di semua situasi, tidak di semua kondisi. Dalam kondisi tertentu Nabi juga bersifat tegas, bersikap keras. Faktanya memang nyatanya ada peperangan. Peperangan itu merupakan contoh par excellence dari sebuah kekerasan. Dan itu nyatanya dilakukan Nabi. Dan tidak hanya sekali dua kali, banyak sekali peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Baik itu yang sifatnya ghazwah yang Nabi terlibat di dalamnya maupun syariah yang Nabi tidak ikut terlibat di dalamnya. Nah, itu menunjukkan bahwa Nabi dalam kondisi tertentu, tentu saja adalah ketika umat Islam itu kemudian dizalimi, dan kemudian Allah kemudian sudah menyatakan diizinkan berperang, Nabi juga kemudian siap siaga untuk melakukan perang. Dan dengan perang itu nyatanya alhamdulillah terjadilah kemenangan-kemenangan yang kemudian diraih Nabi, yang kemudian sampai melahirkan apa yang disebut sebagai Fathu Makkah itu. Artinya apa? Artinya bahwa memang keberhasilan dakwah Nabi itu boleh dikatakan merupakan keseimbangan itu antara sifat kelembutan dengan ketegasan. Tentu saja tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi Nabi, dan tentu saja Nabi itu selalu pas, selalu tepat kapan saat beliau harus lembut dan kapan
beliau itu harus tegas dan bahkan keras, karena memang Nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya Nabi itu senantiasa tepat, ya, senantiasa pas ya, di dalam melakukan tindakan-tindakan di dalam dakwahnya itu. Nah, persoalannya kita ini manusia biasa, bukan nabi ya. Yang repotnya kadang-kadang itu justru tidak pas ya. Kadang-kadang ketika menghadapi situasi dakwah tertentu yang mestinya harus lembut, malah justru keras. Atau sebaliknya, ya, yang mestinya itu keras tapi lembut ya. Nah, sehingga kemudian ya sebagaimana karena kita ini bukan nabi, ya bisa jadi kemudian lalu dakwah kita itu kurang berhasil, kurang pas sebagaimana yang kemudian didapatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini tentu saja mengharuskan kepada kita untuk selalu melakukan evaluasi di dalam melakukan aktivitas dakwah ya. Lebih-lebih di saat kita memperingati Nabi kita Muhammad SAW ini, tentu saja kita harus banyak belajar kepada Nabi kita, bagaimana beliau berdakwah itu ya, bagaimana ketika menghadapi situasi tertentu itu, sehingga sedapat mungkin kemudian dakwah yang kita lakukan itu juga mendekati apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu. Intinya adalah bahwa dakwah itu ya sebagaimana gambaran sosok Nabi yang digambarkan oleh Al-Quran, basyira wa nadhira, keseimbangan antara bagaimana suatu ketika yang disampaikan itu adalah berita gembira, tapi pada saat tertentu memang dia harus diberikan hal-hal yang kemudian berupa ancaman-ancaman, sehingga dengan begitu lalu orang kemudian juga bisa menerima dakwah itu dengan proporsional juga. Nah, lagi-lagi sekali lagi kadang-kadang kita ini mungkin berat sebelah di dalam basyironya, di dalam memberikan berita-berita gembira, tapi kurang di dalam memberikan ancaman, atau sebaliknya. Nah, mudah-mudahan ya, kita ya dengan memperingati Maulid Nabi ini dan terus dengan mau belajar tentang sirah Nabi dan terus mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pilihan-pilihan dakwah yang kita lakukan itu mudah-mudahan yang tepat, sehingga kemudian dakwah kita juga menemui sasaran yang tepat sehingga menjadi dakwah yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal amin al-faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.